Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi ketiga dari perkuliahan kita, Sosiologi Sastra. Pada kesempatan ini, secara spesifik, saya akan eh, membahas ihwal mengenai sosiologi pengarang. Seperti sempat disinggung sebelumnya, bahwa dalam bahwa kajian sosiologi sastra itu adalah sebuah kajian yang perspektifnya luas. Nah, dalam kajian sosiologi sastra itu ada yang disebut sebagai sosiologi yang memfokuskan pada pengarang atau sastrawan. Lalu ada yang berfokus pada karya sastranya atau teksnya. Lalu juga ada sosiologi yang berfokus pada pembacanya. Selain itu juga ada sosiologi yang yang mengangkat ihwal mengenai distribusi atau produksi karya sastra. Nah, namun sebelum bicara lebih jauh pada pembahasan mengenai sosiologi pengarang, kita buka sesi ini dengan pembacaan doa. Ala hadinnya wa niyatin salihah, al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh pada pembahasan mengenai sosiologi pengarang, terlebih dahulu saya akan menanggapi sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah satu dari Anda yang bunyinya begini, saya bacakan. Awal mula terciptanya kajian sosiologi sastra, adakah pertentangan agar sosiologi dan sastra tidak diajarkan dalam suatu waktu? Mungkin yang dimaksud adalah tidak diaplikasikan dalam satu bentuk kajian mengenai perkuliahan kita sebelumnya mengenai sosiologi sastra. Di situ kan saya menjabarkan bagaimana sosiologi asal mulanya. Dia merupakan kajian interdisipliner yang melibatkan dua disiplin. Satu sosiologi, yang kedua itu sastra. Sosiologi sastra sendiri merupakan subdisiplin. Nah, pada pembahasan itu kan saya memang membahas bahwa kombinasi antara sosiologi dan sastra itu berdasar atau berasal dari dua kecenderungan yang bisa dikatakan bertolak belakang. Sosiologi sebagai imbas dari abad pencerahan, Auguste Comte menggagas ilmu itu, disiplin sosiologi maksudnya. Dia menggagas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dengan bahwa orientasi yang dibangun dalam disiplin sosiologi itu harus positivistik, harus positif. Artinya dia itu dapat dibuktikan secara empiris, lalu dapat dijelaskan secara logis. Sedangkan sastra sebagai sebuah bentuk ekspresi, justru dia itu menolak kecenderungan-kecenderungan itu. Dalam artian, sosiologi itu objektif, sastra itu justru subjektif. Nah, yang perlu diluruskan dalam hal itu begini, bahwa kedua kajian tersebut, kedua disiplin tersebut, sosiologi dan sastra, itu harus kita sadari bahwa keduanya itu sama-sama berorientasi
pada manusia sebagai objeknya, sebagai materinya, manusia dan masyarakat. Namun keduanya bersikap berbeda. Sosiologi harus positif dan objektif, sedangkan sastra itu subjektif dan tidak ada kategori dia harus positivistik. Nah, yang perlu disadari bahwa disiplin-disiplin pengetahuan yang kita kenal hari ini, yakni sosiologi, sejarah, psikologi, komunikasi, manajemen, dan sebagainya, itu geografi juga merupakan itu kan merupakan sebuah spesifikasi pengetahuan, dan spesifikasi pengetahuan itu imbas dari modernisasi. Jadi sebelum era modern, ilmu pengetahuan itu selalu dipahami secara holistik, dia tidak terpisahkan. Artinya kalau kita melihat tokoh-tokoh masyhur di masa lalu, itu mereka memiliki banyak keahlian. Ibnu Khaldun misalnya, selain dikenal sebagai seorang teologis, dia juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Bahkan juga dia itu memiliki orientasi dalam kajian geografi. Anda itu bisa buktikan dalam buku-buku, misalnya ketika dia menulis tentang kitab atau buku masyhur yang berjudul Mukaddimah. Nah, banyak filsuf-filsuf di masa lalu itu selain dia seorang filsuf, dia juga merupakan ahli politik, dia juga merupakan sosiolog. Nah, jadi kenyataan itu membuktikan bahwa dulu itu pengetahuan bersifat integral, tidak terpisah. Dan kalau kita bicara lingkup hari ini, Anda ketika mengenal istilah interdisipliner, multidisipliner, dia itu kan berusaha untuk mengkomunikasikan beberapa dua disiplin atau lebih. Disiplin sosiologi dengan antropologi, dengan keagamaan, bahkan dengan geografi. Itu dalam satu perspektif. Jadi terhadap pertanyaan apakah sosiologi dan sastra ditentang atau ada pertentangan pada masa awal, yang bisa saya jawab adalah seperti itu, bahwa disiplin-disiplin itu baru dikenal belakangan. Spesialisasi pengetahuan itu dikenal belakangan. Jadi dulu pengetahuan itu bersifat integral, menyatu, holistik, perspektifnya banyak. Nah, sedangkan mengenai sastra, justru pertentangan itu begini yang terjadi. Kita kenal bahwa dalam kajian sastra itu ada kajian struktural, ada teori new criticism, di samping juga sosiologi sastra. Nah, pertentangannya adalah perspektif-perspektif itulah yang bertarung. Mana yang lebih ansih untuk berbicara atau mengkaji sastra? Apakah kajian struktural yang hanya berfokus pada aspek dalam karya atau teksnya? Atau justru kajian seperti model sosiologi ini, yang justru menganggap bahwa teks sastra itu tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Begitu. Jadi pertentangannya bukan pada apakah ini relevan untuk diterapkan dalam satu kajian, tidak. Tapi perspektif sosiologis, perspektif struktural, artinya perspektif internal karya, apakah sudah cukup?
atau yang lain menganggap bahwa aspek tekstual itu butuh kontekstualnya. Yang terjadi seperti itu. Jadi muncullah kajian paradigma-paradigma untuk mendekati sastra secara misalnya karya secara awalnya kita mengenal dari Rusia ada teori formalisme, itu ada mazhab formalisme sebelum kemudian dipindah beralih pada paradigma struktural, terus ada paradigma new criticism, tapi juga ada paradigma resepsi, bagaimana untuk melihat otentifikasi karya sebagai suatu anggaplah sebagai bentuk ekspresi, mana yang lebih akurat gitu. Pertarungan justru di situ, bukan apakah ada pertentangan menggunakan paradigma sastra dalam melihat paradigma sosiologi dalam melihat karya, bukan. Tapi pertentangan itu terjadi antara untuk melihat sastra cukup dengan teksnya saja atau melihat sastra harus melibatkan konteks di luar karya itu sendiri. Resepsi pun juga melihat bagaimana sastra harus dilihat dari sisi pembaca atau penerimaan pembaca. Seperti itu. Mengulang apa yang sempat saya jabarkan sebelumnya, bahwa sosiologi sastra itu merupakan suatu bentuk kajian interdisipliner. Kajian interdisipliner itu mengawinkan atau mengkombinasikan dua disiplin yang berbeda secara orientasi. Nah, sosiologi dan baik sosiologi atau sastra itu sama-sama menjadikan manusia sebagai objek. Manusia yang dimaksud di sini bisa bersifat dia itu individu atau masyarakat. Jadi orientasi dari keduanya itu berusaha mengerti hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ketika kita berbicara pada akar sosiologi sastra, sebenarnya kita bicara pada orang ini lagi gitu. Selalu orang ini lagi. Siapa lagi kalau bukan Plato, lalu Aristoteles. Nah, dua orang ini yang selalu ada nih, dan mereka selalu eker, artinya tidak pernah akur gitu. Lalu seperti apa ketidakakuran mereka dalam melihat sastra yang kemudian dianggap sebagai awal mula dari kajian sosiologi sastra? Plato kita kenal sebagai filsuf idea, sedangkan Aristoteles kita kenal sebagai filsuf materi. Nah, Plato ketika melihat karya sastra itu, dia melihat bahwa karya sastra merupakan tiruan. Sebagai tiruan, dia itu adalah imitasi dan tidak bernilai sebagaimana yang ditiru. Pertama, dunia yang kita lihat misalnya, bagi filsafat ala platonik itu, ala Plato yang kita kenal sebagai platonik, bahwa dunia yang kita lihat melalui mata, yang kita anggap nyata, itu hanya sekedar dunia tiruan dari dunia ide. Begitu. Lalu, sedangkan sastra merupakan tiruan dari tiruan. Maka bagi seorang Plato, karya sastra itu memiliki derajat yang rendah. Karena sastra merupakan tiruan. Sastra itu sebagai tiruan, dia meniru tiruan, kenyataan yang kita anggap sebagai real. Karena bagi Plato, yang real itu di dunia ide, nilai-nilai, gagasan, dan sebagainya. Nah, dalam melihat
sastra sebagai tiruan, dia itu dikenal dengan cara pandang mimesis. Sebaliknya, muridnya, muridnya ini murid beling ini, murid yang selalu menentang gurunya. Tapi barokahnya, karena dia tidak bersepakat dengan gurunya, kita banyak memiliki perspektif. Pengetahuan kita berkembang. Dan dalam ilmu pengetahuan, menentang pengetahuan guru itu bukan suatu yang durhaka. Imam Syafi'i menentang pendapat gurunya Imam Maliki. Dan dalam dunia di pengetahuan, hal-hal seperti itu justru memberi warna atau memperluas perspektif dari pengetahuan itu sendiri. Nah, Aristoteles itu berbeda kecenderungan dengan pendapat yang dikatakan gurunya, Plato. Bagi seorang Aristoteles, bahwa karya sastra itu merupakan suatu kreasi. Memang seorang pengarang itu pada awalnya adalah merespon realitas. Lalu kemudian dia mengalihkan pada bentuk karya sastra. Tapi dalam proses pembentukan itu, pengarang tidak pasif. Artinya ada ide, ada ideologi, ada perspektif pengarang yang terlibat, masuk dalam pengkaryaan. Kalau dalam karya sastra kan juga merupakan seni ya. Mungkin kita bisa analogikan begini, pada karya lukis. Mungkin pernah saya singgung ya, mengenai lukisan penangkapan di Ponorogo yang dilukis oleh Raden Saleh. Bagaimana dalam lukisan Raden Saleh merupakan lukisan versi kedua. Sebelumnya peristiwa penangkapan Raden Saleh itu telah dilukis oleh seorang orang berkebangsaan Belanda, saya lupa namanya. Nah, beberapa tahun berikutnya, ketika Raden Saleh sudah pulang dari Eropa, dia itu melukis ulang peristiwa itu dengan perspektifnya dia. Di situ ya, bagaimana kalau Raden Saleh itu kalau kita bandingkan antara dua pelukis itu, ketika Belanda melukis itu dari satu perspektif, yang mana pada satu bagian itu terlihat bendera Belanda, dan bagaimana dilukiskan dalam lukisan itu Raden Saleh ketika keluar dari residen itu dia tertunduk, sedangkan pada lukisan Raden Saleh itu tidak ada bendera kalau nggak salah. Lalu bagaimana di situ digambarkan Raden Saleh ketika keluar dari residen itu keluar dengan wajah yang mendongak. Jadi dia berbeda dengan Pinesman apa siapa gitu. Nah, kemudian bagaimana juga Raden Saleh melukis kepala-kepala company yang ada di sisinya itu dengan kepalanya tidak standar, tidak ideal, tidak imbang antara bagaimana tubuhnya dengan kepalanya. Nah, sehingga muncul akhirnya ada seorang kritikus, kalau nggak salah kritikus dari Prancis, yang menyadari bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh Raden Saleh ketika menggambarkan company dengan kepalanya yang besar itu. Dia itu diibaratkan ya mungkin seperti dia adalah monster atau buto gitu. Nah itu yang
yang kita maksud kalau kita kembali pada apa yang disebut oleh Socrates, oleh Aristoteles sebagai kreasi, bahwa karya sastra sebagai seni itu tidak hanya memindahkan objek dalam bentuk teks gitu, atau tadi suatu objek visual ke dalam medium gambar, tidak seperti itu. Ada kreasi. Maka kemudian pandangan dua guru murid ini, satu yang guru Plato itu dikenal dengan teori mimesis, bahwa karya sastra merupakan tiruan dari kenyataan, dan yang satunya adalah kreasi, bahwa meskipun sastra meniru kenyataan, dia seorang pengarang tetap melakukan membuat, mengubah. Nah, dalam hubungannya dua perspektif filsuf mengaitkan karya sastra dengan kenyataan, itu menjadi semacam fondasi bagi kajian sosiologi sastra. Bahwa karya sastra sebagai sebuah bentuk teks, dia itu memiliki relasi dengan lingkup sosialnya. Karya sastra tidak bisa hanya mengandalkan teks, tapi karya sastra itu akan sangat terikat dengan konteks di mana dia diciptakan, kapan dia diciptakan, oleh siapa diciptakan, dan bagaimana kemudian masyarakat menanggapinya. Diskusi antara Plato dan Aristoteles itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana sosiologi sastra pada hakikatnya telah dikenal lebih jauh sebelum awal abad 20. Lalu berikutnya kita masuk pada pembahasan utama, yakni pada pembahasan mengenai sosiologi pengarang. Dalam kajian sosiologi sastra, ketika kita mendekati karya dari perspektif pengarangnya, itu ada beberapa kriteria atau hal-hal yang prinsip yang harus diperhatikan. Kampungan. Pengarang, sastrawan, kreator, seniman. Jadi dalam kajian sosiologi sastra, untuk memahami sebuah karya, itu peranan seorang pengarang itu sangat relevan. Bahkan memiliki derajat yang dapat menentukan. Dalam membicarakan sosiologi pengarang, yang pertama muncul itu adalah status si pengarang. Status atau kedudukannya. Dalam ranah sosiologi itu dikenal setidaknya ada tiga. Ada tiga status. Yang pertama itu yang disebut sebagai ascribed status, atau sesuatu posisi kedudukan yang sudah dia terima sejak dia lahir. Artinya, kalau Anda anak seorang raja di masa Aristokrat ini, maka Anda adalah pangeran. Jadi status pangeran itu kita sebut sebagai ascribed status, sesuatu yang terberi, given, takdir gitu, tanpa adanya usaha atau perjuangan.
kalau Anda adalah anak seorang priai di masa kolonial itu, anak seorang priai, berarti uh, Anda itu, status itu merupakan suatu status yang ascribed. Nah, yang kedua itu status sosial juga di status ascribe ini merupakan status yang tidak memperhatikan aspek rohani dan kemampuan. Jadi dia merupakan sesuatu yang anggaplah jatuh dari langit gitu. Sebagai kita sebut sebagai takdir. Jadi ada pengarang misalnya dia merupakan seorang turunan priai. Nah, di sini misalnya pengarang yang dianggap sebagai turunan priai itu Umar Khayyam. Lalu bagaimana kita menemukan relasinya? Maka kita lihat dalam karya-karya Umar Khayyam, dia banyak menceritakan kisah-kisah mengenai priai, terutama yang paling kelihatan itu dalam novelnya Para Priai. Ya benar, Para Priai Jalan Menikung. Ya, Para Priai itu novel pertama yang bersambung, kemudian Jalan Menikung kalau nggak salah. Nah, iya. Nah, novel itu bercerita mengenai kisah bagaimana dunia priai yang ada di Jawa. Jadi ketika orang ingin mengetahui dunia priai dalam perspektif karya sastra, maka bacalah karya-karyanya Umar Khayyam setidaknya. Artinya, Umar Khayyam sebagai seorang keturunan kiai itu menjadikan latar ini atau sesuatu status ini sebagai materi dari karya sastranya. Lalu yang berikutnya itu dalam status sosial yang kedua dikenal juga sebagai achieve status, suatu pencapaian artinya. Jadi status sosial itu harus diperjuangkan atau diusahakan. Misalnya seseorang yang awalnya merupakan orang kampung, kemudian dia sekolah, lalu dari sekolah itu dia naik kelas, kemudian menduduki suatu kedudukan tertentu, anggaplah jadi dosen, jadi guru. Nah, kedudukan sebagai dosen, dia memasuki dunia, misalnya dia keturunan anak tani, terus dia menjadi seorang dosen, atau menjadi guru, atau menjadi pegawai lah. Nah, hal-hal seperti itu merupakan achievement, kedudukan yang tidak diberi, tapi merupakan kedudukan yang dia usahakan dan dia perjuangkan. Misalnya dalam hal ini kita melihat kasusnya pada Budi Dharma. Budi Dharma itu dalam beberapa kesempatan, kalau nggak salah juga di dalam Rafilus itu menyebutkan bahwa dia itu merupakan orang desa yang dia itu keturunan seorang bapaknya tukang pos yang selalu berpindah dari kota ke kota. Nah, kemudian dari status itu dia itu bersekolah, kuliah di UGM, lalu menjadi dosen di UNESA, menjadi guru besar di sana. Novel-novelnya kita kenal kayak Olenka, lalu juga Rafilus dan Nyonya Talis. Nah, misalnya kemudian ketika kita bicara pada aspek Rafilus sebagai sebuah karya sastra atau ekspresi kesenimanan seorang Budi Dharma,
bahwa ternyata di Rafilus itu ada kisah atau ada tokoh yang bernama Munandir, seorang opas pos atau seorang kurir pos. Nah, sedangkan tadi disebutkan bahwa eh, bapaknya Budi Dharma itu adalah seorang bapak pos. Tapi dalam hal ini kedudukan Budi Dharma yang waktu itu ketika misalnya dia menulis Olenka atau menulis cerpen-cerpen yang ada dalam orang-orang Bloomington itu kan ketika dia sudah menjadi dosen. Nah, status kedosenan itu adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh Budi Dharma melalui jalur pendidikan. Status dosen, pegawai negeri, lalu nanti jadi guru besar, itu adalah dalam kategori sosial itu disebut sebagai achieve status yang dia perjuangkan. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang disebut sebagai assign status atau status yang disandangkan atau diberikan karena apa yang dihasilkan itu memiliki sumbangan, sehingga misalnya kayak beberapa orang seniman gitu seperti Mohtar Lubis diberi hadiah maksasai gitu. Nah, jadi kedudukan terhormat seorang pengarang itu kadang-kadang kedudukan atau status sosial pengarang itu juga dipengaruhi oleh adanya hal-hal pengakuan pada pengarang-pengarang yang dia itu belajar menulis karya sastra, cerpen dalam hal ini, terus dikirim ke Kompas, lalu cerpennya itu bukan hanya dimuat, tapi kemudian dia terpilih sebagai 10 cerpen terbaik Kompas 2020 misalnya. Maka apa yang terjadi? Apalagi sampai yang pengarang itu mendapatkan cerpennya dipilih sebagai judul atau pemenang dari kumpulan cerpen Kompas, maka bisa dipastikan status kepengarangannya akan berubah beberapa derajat. Dia akan diundang untuk mengisi webinar, mengisi apa. Padahal sebelumnya ketika dia belum mendapatkan semacam penghargaan atau award dari Kompas, jadi biasa saja. Pandangannya dianggap sebagai manusia biasa. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan prestis, pengakuan itu, maka status sosialnya akan naik gitu, beberapa persen. Lalu berikutnya ketika kita bicara mengenai pengarang, yang tak kalah penting dari pengarang itu adalah ideologi. Ideologi yang dianut oleh si pengarang. Jadi kalau kita bicara ideologi itu bisa merupakan ide-ide atau nilai-nilai atau norma-norma yang diterapkan oleh si pengarang. Atau kepercayaan gitu loh. Keyakinan yang dipilih oleh si pengarang. Misalnya Kunto Wijoyo. Saya bisa bicara Kunto Wijoyo karena beberapa waktu yang lalu memang saya sempat menulis. Kunto Wijoyo itu kan orang atau pengarang yang terafiliasi pada Muhammadiyah. Muhammadiyah seperti ketahui kan ormas yang mana penganutnya itu tidak percaya akan tahayul. Dia lebih positivistik, juga logis lah. Nah, sikap-sikap kemuhammadihan Kunto itu terekspresi jelas dalam karya-karyanya. Misalnya, Kunto itu kerap kali menceritakan cerita-cerita mistis berbau Jawa. Tapi bisa dipastikan pada ending ceritanya,
hal yang mistis itu pasti kalah. Itu dengan sendirinya tentu dipengaruhi oleh ideologis pengarang, keyakinan yang dia anut. Ya, dalam hal ini hubungannya dengan ya sosial dan keagamaan. Jadi ideologi pengarang ini bisa juga kita sebut sebagai world view, cara pandang dunia seorang pengarang. Bahwa saya begini, maka yang muncul adalah seperti ini. Danarto. Nah, Danarto ada mungkin yang bisa disebut oppositioning dengan dunia, dengan cara pandang world view-nya atau ideologinya si Kunto ini adalah Danarto. Berbeda dengan Kunto Wijoyo yang cenderung positivistik sesuai dengan kemuhammadiannya, maka Danarto itu kalau kita lihat bagaimana ideologinya Danarto, dalam karya-karyanya itu kan banyak menceritakan hal-hal mistis, dan dalam lingkup kejawaan, dan dalam karyanya, karya-karya Danarto, dia itu tidak seperti Kunto yang kemudian menceritakan bahwa mistis itu selalu kalah. Nah, Danarto justru menjadikan hal yang mistis itu sebagai suatu penggerak cerita. Dengan kata lain bahwa keyakinan mitis itu menjadi langgam dari kehidupan Jawa yang tidak terpisahkan. Nah, disitulah kita melihat bahwa ada keterbedaan antara ekspresi pengarang, karena setiap world view pengarang itu pasti tergantung pada masing-masing si pengarang, dan itu akan sangat berpengaruh pada karyanya. Maka ketika berusaha melihat sosiologi pengarang, world view atau ideologis ini menjadi penting. Yang berikutnya adalah latar belakang sosial atau asal, dari mana dia atau di mana dia kemudian bermukim, atau kemudian dia berhubungan dengan apa ya? Dia dari kalangan stratifikasi mana? Stratifikasi sosial apa? Nah, yang dimaksud sebagai latar belakang sosial ini, misalnya kita sebagai bahwa dia berhubungan dengan tanah kelahiran, tempat dia berproses, lalu bagaimana kemudian dari segi stratifikasi sosial itu dia berasal dari kalangan mana. Contoh misalnya Marah Rusli, Siti Nurbaya. Kenapa seorang Marah Rusli yang waktu itu ketika menulis Siti Nurbaya itu kan statusnya sudah tidak berada di Sumatera, dia berada di Jawa. Nah, karena pendidikan waktu itu, melakukan pendidikan. Tapi kenapa ketika dia menceritakan Siti Nurbaya, novelnya, romannya, itu selalu mengambil latar belakang Melayu Padang, Minang maksudnya. Itu jelas kalau ditelusuri secara sosiologis, karena Minangkabau adalah identitas primordial asal, yang mana itu tidak mudah bagi seorang pengarang untuk melupakan. Dari banyak pengarang itu memang hal-hal masa lalu itu selalu menjadi materi dari pengkaryaan. Tapi tidak selalu mesti begitu. Tidak semesti
masa lalu, latar belakang asal itu tidak selalu menjadi bahan utama. Ada kemudian memang pengarang yang memiliki kesadaran bahwa dari mana sih lah saya itu mulai sadar, eh, menyadari pada apa ya, kegiatan tulis menulis atau berproses pada karya gitu. Namun demikian, namun tidak semua pengarang itu mesti harus terikat dengan identitas masa lalunya. Ada juga pengarang-pengarang yang kemudian tidak perlu berbalik kucing pada masa lalunya. Misalnya dia berasal dari pedalaman Jawa, dia berasal dari pedalaman Kalimantan kayak Kori Layun Rampan almarhum itu, dia kan dari daerah pedalaman Kalimantan. Bagaimana kemudian dia banyak mengekspresikan karya-karya sastranya itu bercerita tentang Dayak di Kalimantan. Tidak mesti seperti itu. Ada juga pengarang yang kemudian ketika dia pindah pada suatu tempat, kebanyakan kan memang kemudian banyak karir kepengarangan, kesastrawanan itu juga terjebak pada lingkup kota, kan, utamanya Jakarta. Misalnya kita ketahui kalau di masa lalu itu ada Sanusi Pane. Sanusi Pane, saudaranya Armin Pane itu kan sama, dia berasal dari lingkup Melayu Sumatera. Tapi kemudian sama seperti Mahara Rusli, hijrah ke Jawa untuk mengenyam pendidikan. Tapi berbeda kemudian dengan ekspresi yang dilakukan oleh Marah Rusli yang masih terjebak dengan masa lalunya. Sanusi Pane justru jatuh cinta pada Jawa. Maka yang kemudian dia tulis itu tentang kejawaan, misalnya karyanya Sadiangkala ing Majapahit. Padahal latar belakang sosiologisnya dia orang Melayu. Tapi kemudian dia sempat kuliah di Malang, jadi guru di Kediri, berproses di Jakarta, yang artinya pengetahuannya tentang Jawa juga sempat di Solo juga, menjebak dia dalam orientasi kepengarangan, kepenulisan. Yamin pun juga seperti itu. Muhammad Yamin yang dianggap sebagai bapak bahasa Indonesia itu. Nah, dia seorang Melayu yang kita tahu dia dari mana, tapi kemudian dia jatuh cinta pada Jawa. Yang kemudian dia membangunkan sosok Gajah Mada kayak seorang Lazarus gitu, dibangkitkan kembali, lalu dia membangun imajinasi tentang Nusantara yang merupakan replika dari Majapahit. Nah, itu menyebabkan bagaimana kemudian sikap-sikap itu juga dipengaruhi di mana dia tempat, bukan hanya dipengaruhi dari mana dia asalnya. Juga kalau kita melihat latar belakang sosial dari segi stratifikasi, tadi sempat disinggung gitu. Misalnya Umar Khayyam. Umar Khayyam tadi kan dia berasal dari kalangan priai. Maka kemudian kita temukan ekspresi kenapa dia menulis novel para priai dan Jalan Menikung itu tidak bisa dilepaskan dari masa lalunya, dari stratifikasinya maksudnya. Dia berasal dari stratifikasi sosial mana. Gitu. Pada lingkup berikutnya, yang menjadi penting dalam sosiologi pengarang itu adalah posisi sosial, artinya kedudukan atau peranan sosial pengarang itu di masyarakat. Dalam hal ini misalnya kedudukan atau peran sosial itu apakah dia seorang memiliki peran-peran lain di luar dia seorang pengarang, kayak misalnya kalau ngomong posisi ya kayak pengarang Romo Mangun Wijaya, Mangun Wijoyo, yang novelnya terkenal itu satunya Burung-Burung Manyar. Beliau itu seorang pastor gitu. Nah, bagi seorang pengkaji sastra ketika berusaha melihat sosiologi pengarang seorang
Mangunwijoyo, maka posisi seorang pastor, kalau agama kan ideologi ya, eh, tapi pastor juga iya sih. Maksudnya kedudukan dia kan memang kalau pastor itu memang kedudukan agama, tapi dia juga memiliki fungsi sosiologis. Maka penting untuk melihat posisi sosial, karena posisi sosial seorang pastor itu berbeda dengan eh, orang-orang Kristen yang lain. Gitu. Atau ketika Acep Zamzam Nur, Acep Zamzam Nur itu kan juga seorang Gus kan. Nah, maka ketika melihat berusaha melihat visi kepengarangan Acep Zamzam Nur, kita selain melihat bahwa Acep Zamzam Nur itu seorang NU, dia juga seorang keturunan Kiai, seorang Gus. Maka posisi-posisi sosial seperti itu menjadi relevan untuk menjadi indikator penelitian dalam sosiologi sastra. Selain itu, yang juga menjadi penting dalam kajian sosiologi sastra itu adalah masyarakat pembaca. Ini adalah perspektif yang kelima dalam sosiologi pembaca. Jadi masyarakat pembacanya. Jadi publik itu kan tidak selalu statis. Ada semacam kayak apa ya? Pengarang itu tengah mengandungi apa. Jadi seorang pengarang ketika melihat pengarang, dia juga harus melihat posisi konstituennya, konsumennya. Jadi ketika misalnya seorang Asmadadia misalnya, atau yang Asmadadia lah, atau bukan Asmadadia. Ketika sekarang misalnya banyak penulis-penulis hadir menulis sastra dengan cara pandang keislaman, itu tidak bisa dilepaskan bahwa orang hari ini itu keranjingan dengan Islam yang anggaplah tekstual. Islam tekstual itu adalah bagaimana Islam itu harus ditampilkan melalui simbol-simbol, metafor-metafor yang bukan ya yang cukup verbal. Misalnya dari bagaimana berkerudung, bagaimana hubungan sosial dengan cara Islami, bagaimana linguistik-linguistiknya. Karena yang tidak bisa dihindari masyarakat hari ini kan segala hal itu kan bukan hanya berbau tentang yang utama maksudnya yang cenderung digemari oleh orang-orang hari ini, hal-hal yang berbau agama itu memang menjual. Hari ini misalnya kita lihat realitas advertising kita atau iklan kita. Selalu ada bahwa misalnya kalau dulu sebuah produk itu yang menjadi tolok ukur itu kan ini ilmiah teruji gitu. Kalau sekarang kan halal, 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 halal. Nah gitu. Dan juga dari segi bagaimana kalau dulu seorang bintang iklan itu kan nyaris dikatakan tidak menggunakan kerudung. Tapi hari ini kerudung itu selalu menjadi harus masuk dalam komposisinya. Ada yang misalnya kayak produk kosmetik itu dia dominan karena namanya agak memang berbau-bau Arab gitu. Sedangkan yang tidak berkerudung tidak dominan. Nah, produk-produk yang awalnya dikenal sebagai produk-produk yang sekuler gitu, mau tidak mau akhirnya sekarang kan juga menampilkan produk-produk kecantikan atau sampo-sampo yang dia beraroma Islam. Nah itu, maka dalam melihat pengarang, bagaimana kemudian ekspresinya itu tampak, itu harus dilihat juga masyarakat atau latar masyarakat yang melingkupi bagaimana pengarang itu menulis. Nah, yang terakhir itu
yang tak kalah penting ketika kita membahas mengenai sosiologi pengarang adalah profesi dari pengarang. Profesionalitas dia seorang wartawankah, seorang gurukah, dosen, dokter, dan sebagainya. Itu juga sangat memengaruhi. Contoh yang paling konkret mengenai itu misalnya kita lihat pada sosok seorang Seno Gumira Adjidharma. Seno di awal akhir 9 ya, di akhir 80 awal 90-an dia itu seorang wartawan. Nah, sampai pada waktu itu dia itu sempat dikirim ke Timor Leste. Ya, dulu Timur Timor. Nah, jadi dia tahu betul apa yang terjadi pada peristiwa pra Timor Leste itu akhirnya memisahkan diri dengan Indonesia pada 98 pada era. Nah, tapi gejolak itu sudah muncul di era akhir 80-an, awal 90-an, di mana Seno itu meliput daerah Timor Leste dan apa yang dia lihat dengan kacamatanya sendiri itu terdokumentasikan dalam berita jelas ada, tapi dalam ekspresi sastra dia terdokumentasikan pada sebuah kumpulan cerita namanya Saksi Mata. Bagaimana di situ kita ketahui bahwa dari penampilan tokoh-tokoh, latar-latar cerita yang ditampilkan dalam Saksi Mata itu ya memang menampilkan dunia yang agak berbau Portugis ya. Dari namanya, dari keagamaannya dan sebagainya. Walaupun itu tidak jelas itu di Timor Leste, tapi bisa diyakini peristiwa reportase seperti itu karena dia waktu itu menjadi wartawan, dia memiliki bahan dan dia memiliki perspektif jurnalisme yang kuat. Jadi dia bisa semacam bahwa cerpen-cerpen itu merupakan kritik yang halus untuk menegur sebuah negara. Waktu itu Indonesia gitu. Nah, karena memang kalau kita lihat dalam perspektif pengarang, kajian sosiologi yang berfokus pada perspektif pengarangan, dunia jurnalisme atau kewartawanan itu memang sudah lama dan justru menjadi akar dari kerja penulisan sastra. Itu sudah, yang dalam hal ini Jacob Sumarjo itu pernah membuat sebuah penelitian seperti itu, yang mana dalam lingkup kepengarangan, profesi seorang pengarang itu, profesi di luar menulis itu kebanyakan dihuni oleh pertama wartawan, yang kedua guru atau juga dosen, ada juga yang dokter. Jacob Sumarjo itu ketika meneliti. Nah, memang kalau kita dalam apa yang sempat dijabarkan oleh Jacob Sumarjo tentang latar belakang profesionalismenya pengarang itu yang awal-awal kebanyakan memang dari wartawan, lalu guru dan juga dokter dan sebagainya. Nah, kenapa wartawan? Karena memang kalau kita bicara sejarah yang sempat kita singgung dalam kuliah sejarah sastra itu, bahwa pada era sebelum Balai Pustaka muncul itu kan telah hadir bahasa yang disebut oleh orang kolonial sebagai bahasa Melayu pasaran. Terus dan karya-karya yang disebut sebagai karya-karya pasaran, karya-karya sastra pasaran, karya-karya kebanyakan yang ditulis oleh peranakan Tionghoa itu. Nah,
aktivitas menulis itu waktu itu bersamaan dengan munculnya jurnalisme di Indonesia. Jadi tidak heran memang kemudian profesi kepengarangan itu banyak diisi oleh para wartawan. Yang kedua itu adalah profesi guru. Misalnya kita ketahui kemudian banyak guru-guru kayak Sultan Takdir, Sanusi Pane, nah banyak juga yang ya Sultan Takdir, yang Pujangga Baru. Nah, mereka itu merupakan guru-guru, dan antara pengarang yang memiliki latar belakang guru dan seorang wartawan itu juga berbeda ekspresi kepenulisannya. Misalnya, bagi mereka yang memiliki profesi seorang wartawan, kebanyakan karya sastra-sastra mereka itu kritis. Contohnya karya Hikayat Qadirun yang ditulis oleh Semaun, atau Student Hijau yang ditulis oleh Mas Marco. Nah, Mas Marco kan seorang wartawan, dan bagaimana kemudian cerita Student Hijau dan Qadirun itu juga menimbulkan kritik yang keras kepada pemerintahan kolonial. Nah, sedangkan kalau misalnya profesi guru itu, ya guru yang menjadi pengarang, maka biasanya memunculkan sikap ciri khas karyanya kemudian menjadi didaktis, menggurui gitu. Yang dibicarakan adalah bagaimana kemudian pertentangan antara tradisi leluhur, juga menceritakan bagaimana perempuan selalu menjadi subordinat. Ya, cerita-cerita yang banyak terkumpul dalam pengarang-pengarang Balai Pustaka. Bicara tentang Pierre Bourdieu ya. Nah, Pierre Bourdieu itu adalah merupakan seorang ahli sosiolog. Dia dianggap sebagai seorang post-Marxis. Nah, berasal dari Prancis ya. Nah, Bourdieu itu banyak dipakai oleh, sekarang akhir-akhir ini sering menjadi teori-teorinya Bourdieu itu sering dimanfaatkan oleh para peneliti sastra untuk melihat sastra dari perspektif pengarang. Contohnya misalnya apa yang dilakukan oleh Denis Jadmiko. Denis Jadmiko itu meneliti seorang pengarang Surabaya, Suparto Brata. Dia itu merupakan penulis yang memiliki corak yang sebenarnya tidak berbeda jauh gitu dengan apa yang dibangun oleh Pram. Dia menulis bukan hanya dalam bahasa Indonesia tapi juga bahasa Jawa gitu. Tapi dari segi tematik dia itu erat dengan tema-tema kesejarahan. Tapi kemudian apa yang privilege yang disematkan pada Pram itu tidak terjadi pada seorang Suparto Brata, walaupun novel-novelnya juga sangat historis gitu. Jadi nasib buruk yang dialami Suparto Brata ini yang memantik seorang Denis Jadmiko untuk menelitinya. Meneliti Suparto Brata, dia mengambil sampelnya itu novelnya Suparto Brata yang berjudul Mencari Sarang Angin. Dengan menggunakan teori Bourdieu, Denny itu melihat bagaimana produktivitas seorang Suparto Brata. Juga melihat bagaimana sebenarnya kan seorang Suparto Brata juga pernah mendapatkan penghargaan SEA Award pada 2007. Maka tapi apa yang dialami, status yang dimiliki oleh Suparto Brata itu tetap
berada di bawah bayang-bayang seorang seorang uh, pramudia. Nah, kenapa? Padahal dua pengarang ini sama-sama bergelut pada tema-tema kesejarahan. Apakah dari literernya atau justru ada hal lain yang menjadikan Supatro Bata itu menjadi inferior? Nah, maka Denny Jatmiko itu dengan menggunakan perspektif atau teorinya, perspektifnya seorang Bourdieu, dia berusaha melihat trajektori atau latar, jejak-jejak seorang Suparto Brata, terus bagaimana melihat habitus. Nah, habitus itu juga merupakan beberapa elemen teori dalam seorang Suparto Broto, melihat bagaimana kontestasi yang ada di sekitar Suparto Brata yang menyebabkan kemudian dia itu menjadi pengarang yang tidak sekelas dengan seorang Pramudiantatur. Nah, jadi disitulah perspektif Bourdieu itu sebagai cara pandang melihat sosiologi dari sisi pengarang. Jadi teman-teman bisa melihat contoh seperti apa sih sosiologi pengarang itu yang paling dekat, yang paling aktual untuk hari ini, yaitu biasanya teorinya Bourdieu. Nah, teman-teman nanti bisa search atau maksudnya bisa cari di Google itu kata kunci yaitu sosiologi Pierre Bourdieu. Nah, nanti dilihatlah yang pernah saya baca mengenai teori Bourdieu dan berfokus pada pengarang. Itu adalah kajian yang dilakukan oleh Denny Jatmiko dalam tesisnya. Jadi secara simpel bisa disimpulkan bahwa kajian mengenai sosiologi pengarang itu berfokus pada 6 elemen. 1 mengenai status, 2 mengenai ideologi, 3 mengenai latar belakang, 4 mengenai posisi sosial, 5 mengenai publik pembacanya, lalu yang terakhir juga yang sangat berrelevan gitu loh dengan karya itu juga profesinya, profesi si pengarang, wartawan, guru, dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh, ada relasinya dengan karya yang dihasilkan si pengarang. Jadi hal-hal seperti itu jadi instrumen. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi penting dalam kajian sastra yang berfokus pada sosiologi kepengarangan. Demikian sesi kali ini. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Nanti saya akan menjawab baik secara langsung ataupun mungkin dengan menggunakan medium yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.